Apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjadi seorang guru Kristen yang profesional? Apakah cukup hanya menguasai materi pelajaran? Apakah cukup memiliki kemampuan berbicara di depan kelas? Jawabannya tentu belum cukup. Menjadi guru Kristen yang profesional membutuhkan Shalom. Perkenalkan, nama saya Mingrota Pauleh dari program studi Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai bagaimana seorang guru Kristen dapat menjalankan posisinya sebagai profesional melalui kompetensi, tanggung jawab, keterampilan, hikmah, serta karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya profesionalisme dalam pelajaran pendidikan Kristen. Sebagai langkah awal, penting untuk memahami terlebih dahulu hakikat guru agama Kristen. Pemahaman mengenai peran, tugas, dan panggilan seorang guru Kristen akan menjadi landasan dalam membahas berbagai aspek profesionalisme yang harus dimiliki dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidikan guru agama Kristen. Guru agama Kristen merupakan pendidik yang bertugas mengajarkan nilai-nilai iman Kristen sekaligus memimpin peserta didik dalam pertumbuhan karakter, moral, dan spiritualitas. Menjadi guru Kristen tidak hanya membutuhkan kemampuan akademik dan keterampilan mengajar, tapi juga panggilan untuk melayani. Seorang guru Kristen memiliki tugas mendidik, membimbing, mengajarkan, dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Selain itu, guru Kristen juga berperan sebagai duta Kristus yang menghadirkan kasih, kebenaran, nilai-nilai kerjaan Allah dalam dunia pendidikan. Karena itu, seorang guru Kristen perlu memiliki kompetensi spiritual yang kuat agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Peran yang demikian penting tentu tidak dapat dijalankan hanya dengan nilai baik semata. Seorang guru Kristen perlu memiliki kompetensi yang memadai agar mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Kompetensi dan profesi guru. Guru merupakan profesi yang memiliki standar kompetensi tertentu. Profesional sebagai guru ditunjukkan melalui kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kompetensi pedagogi berkaitan dengan kemampuan mengelola pembelajaran. Kompetensi profesional berkaitan dengan penguatan materi yang diajarkan. Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Sedangkan kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter dan integritas seorang guru. Keempat kompetensi tersebut menjadi dasar dalam menjalankan profesi keguruan serta profesional. Kompetensi yang dimiliki seorang guru tidak hanya menjadi standar profesionalisme, tetapi juga menjadi dasar dalam menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Tugas dan tanggung jawab guru Kristen. Guru Kristen memiliki peran sebagai pendidik, pembimbing, motivator, fasilitator, dan evaluator pembelajaran. Tanggung jawab guru tidak hanya terbatas pada kegiatan mengajar di kelas, tapi juga mencakup administrasi pendidikan, pembinaan karakter, serta penampilan terhadap peserta didik dalam berbagai aspek kehidupan. Guru bertanggung jawab membantu peserta didik berkembang secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Karena itu, setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh guru memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan peserta didiknya. Dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab tersebut, guru seringkali dihadapkan pada situasi yang kompleks dan membutuhkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, seorang guru Kristen memerlukan hikmah yang berasal dari Tuhan. Guru Kristen dan hikmah Roh Kudus. Setiap peserta didik memiliki karakter, kebutuhan, latar belakang yang berbeda. Karena itu, seorang guru Kristen tidak hanya mengandalkan pengetahuan dan pengalaman, tapi juga membutuhkan hikmat Roh Kudus. Hikmat Roh Kudus membantu guru mengambil keputusan yang tepat, menjadi motivator dan inspirator bagi peserta didik, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Dengan hikmat tersebut, guru mampu memandang setiap peserta didik sebagai pribadi yang berharga dan memiliki potensi untuk berkembang. Integritas yang lahir dari hubungan yang baik dengan Tuhan akan membuat guru tetap setia menjalankan panggilannya sebagai pendidik. Hikmat yang dimiliki seorang guru perlu diwujudkan secara nyata dalam proses pembelajaran. Salah satu bentuk penerapannya terlihat melalui kemampuan dan keterampilan mengajar yang dimiliki. Kemampuan dan keterampilan mengajar
Mengajar merupakan keterampilan yang harus terus dikembangkan oleh setiap guru. Seorang guru perlu mengelola interaksi pembelajaran, menjelaskan materi secara jelas, mengajukan pertanyaan yang mendorong berpikir kritis, memberikan penguatan, serta menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Kemampuan belajar yang baik akan membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik, efektif, dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Namun, keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh keterampilan mengajar. Guru juga perlu memahami berbagai pendekatan strategi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu memahami berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pemilihan metode yang tepat akan membantu meningkatkan partisipasi peserta didik, memperdalam pemahaman materi, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Guru yang profesional mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Kemampuan memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat merupakan bagian dari profesionalisme guru. Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pengembangan profesionalisme guru Kristen. Profesionalisme guru tercermin melalui komitmennya untuk terus belajar dan berkembang. Peningkatan profesionalisme dapat diaktifkan melalui pelatihan, seminar, penelitian, membaca literatur pendidikan, mengikuti perkembangan teknologi, dan melakukan evaluasi diri secara berkala. Guru yang profesional tidak pernah berhenti belajar karena dunia pendidikan terus mengalami perubahan dan perkembangan. Dengan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan, guru akan memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada peserta didiknya. Profesionalisme yang terus-menerus berkembang akan tercermin dalam kualitas kerja guru sehari-hari, termasuk dalam membangun mutu pendidikan dan mencapai keberhasilan sebagai seorang pendidik. Kesuksesan etos kerja dan mutu pendidikan, yang dimana keberhasilan seorang guru tidak hanya diukur dari prestasi akademik peserta didik, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diberikan. Etos kerja yang baik ditunjukkan melalui disiplin, tanggung jawab, komitmen, integritas, dan kesungguhan dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, kurangnya persiapan, rendahnya kepedulian terhadap peserta didik, serta sikap tidak profesional dapat menjadi hambatan dalam mencapai mutu pendidikan yang baik. Oleh sebab itu, guru perlu menjaga kualitas kinerja dan semangat pelayanan agar mampu memberikan dampak positif bagi peserta didik. Meskipun kompetensi dan profesionalisme sangat penting, keduanya perlu ditopang oleh karakter dan kepribadian yang baik agar dapat memberikan pengaruh positif yang berkelanjutan. Kepribadian dan etika guru Kristen. Kepribadian merupakan fondasi penting dalam profesi keguruan. Guru Kristen diharapkan memiliki karakter yang mencerminkan kasih, kerendahan hati, kesabaran, tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan. Selain itu, guru juga perlu memahami kode etik profesi serta aturan yang mengatur tugas tanggung jawabnya sebagai pendidik. Karakter yang baik akan membangun kepercayaan, meningkatkan wibawa, dan memperkuat pengaruh positif guru terhadap peserta didik maupun lingkungan sekitarnya. Seluruh aspek yang telah dibahas tidak hanya berhenti pada tataran teori, nilai, kompetensi, dan karakter tersebut perlu diwujudkan dalam praktik pendidikan nyata. Implementasi dalam kehidupan nyata. Dalam praktek pendidikan, seorang guru Kristen tidak hanya berfokus pada penyampaian materi pembelajaran, tapi juga memperhatikan perkembangan karakter spiritual dan kehidupan peserta didik secara menyeluruh. Sebagai contoh, ketika seorang peserta didik mengalami kesulitan belajar, guru Kristen tidak hanya melihat nilai akademiknya yang rendah, guru juga berusaha memahami penyebab kesulitan tersebut, memberikan pendampingan, memilih metode pembelajaran yang sesuai, serta memberikan motivasi agar peserta didik tetap berkembang. Pada situasi seperti ini, kompetensi pedagogik membantu guru menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Kompetensi sosial membantu membangun komunikasi yang baik, sedangkan hikmat Roh Kudus menolong guru mengambil keputusan yang bijaksana dan penuh kasih. Melalui penerapan kompetensi profesionalisme, hikmat, dan karakter Kristen,
Kristen. Secara bersamaan, guru dapat menjadi pribadi yang tidak hanya mengajar tapi juga menginspirasi dan membawa perubahan positif bagi peserta didiknya. Melalui penerapan berbagai prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memahami gambaran utuh mengenai sosok guru Kristen yang profesional. Hal inilah yang menjadi dasar dari kesimpulan pembahasan ini. Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa guru Kristen yang profesional bukan hanya seorang pengajar, tapi juga seorang pendidik, pembimbing, teladan, motivator, dan pelayan Tuhan dalam dunia pendidikan. Profesionalisme guru dibangun oleh kompetensi yang memadai dan menjawab yang dijalankan dengan sungguh-sungguh, hikmat Roh Kudus, keterampilan mengajar yang baik, kemampuan memilih strategi pengajar yang tepat, pengembangan diri secara berkelanjutan, etos kerja yang tinggi, serta karakter yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Jika seluruh aspek tersebut berjalan secara seimbang, seorang guru Kristen akan mampu memberikan pengaruh positif bagi peserta didik, sekolah, masyarakat, dan kemuliaan Tuhan. Sebagai calon guru Kristen, kita dipanggil terus mengembangkan diri, menjaga integritas, dan melayani dengan kasih agar dapat menjadi guru yang profesional, inspiratif, dan menyenangkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.